Selamat berjumpa kembali pada siswa sekalian kelas 9. Kita telah sampai pada bab 2 minggu ini, yaitu minggu kemarin telah kita bahas tentang pengertian persamaan kuadrat, kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat yang kemarin sudah kita bahas, dan kita sudah latihan soal menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada berapa? Ada 3 cara, yaitu dengan pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Silakan para siswa sekalian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna dan kedua dengan rumus ABC dipelajari di fotokopi ringkasan materi yang sudah kalian terima. Oke ya. Oke, kita masuk ke bagian C, yaitu sifat-sifat akar. Ya, halaman 5. Fotokopi kalian ringkasan materi silakan buka, disimak bareng-bareng. Akan saya mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat akar. Oke, sudah siap ya? Oke. Para siswa sekalian, sifat-sifat akar di dalam persamaan kuadrat bentuk umumnya yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini. Maka akar-akar persamaan kuadrat ini akan mempunyai akar 1, 2, atau tidak mempunyai akar dapat dilihat dengan menggunakan nilai diskriminan. Jadi akar-akar persamaan kuadrat ini dapat dilihat akar-akarnya dengan menggunakan nilai diskriminan yang disingkat dengan D. Apa rumusnya? Yaitu B kuadrat min 4AC, di mana BAC itu diambil dari persamaan umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadinya kalau kalian akan menyelidiki apakah suatu persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar, persamaan kuadrat itu ada 2 akar atau 1 akar dan seterusnya, sekali lagi dapat dilihat dari nilai diskriminan. Di mana kalau nilai diskriminan itu adalah lebih dari 0, ya, di situ ada ya, maka akar-akar persamaan kuadrat itu akan mempunyai 2 akar yang berbeda, punya 2 akar berbeda, gitu ya. Sedangkan kalau nilai diskriminan sama dengan 0, mempunyai akar yang sama, nah, ya. Sama atau enggak? 2 akar sama. Jadi dengan kata lain mempunyai 1 akar. Tetapi kalau nilai diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar, tidak punya akar real, maksudnya gitu. Akar real itu artinya dia tidak mempunyai akar-akar bilangan real. Paham ya? Oke, kita lihat contoh permasalahannya yang ada di fotokopi itu. Misalkan di fotokopi itu ada persamaan kuadrat, misalkan X kuadrat ditambah 6X plus 9 sama dengan 0. Misalkan gitu. Ya, X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Kita lihat. Nah, A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. Begitu ya. Apakah persamaan kuadrat itu akan mempunyai akar-akarnya seperti apa? Apa punya 2 akar berbeda atau 1 akar atau tidak mempunyai akar? Kita selidiki. Nah, di mana dilihat dari di sini. Ya. Oke, nilai A-nya berapa? 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 9. Sedangkan nilai diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC, gitu ya. Sama dengan B-nya berapa? B-nya 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4 kali AC. A-nya berapa? 1 kali C-nya berapa? 9. Berarti 6 kuadrat berapa? 36 dikurangi 4 kali 1 4 kali 9, berarti 4 kali 9 36. Begitu ya. Berarti 36 dikurangi 36 0. Nah, kalau
nilainya 0, berarti apa ini? Persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang sama atau kembar. Jadi akar ini kalau diuraikan, difaktorkan, nanti akar-akarnya adalah kembar atau sama. Kita buktikan saja. Kita buktikan ya. Misalkan dengan pemfaktoran x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Kita ulang dengan pemfaktoran ya. Ini ya. Ini hanya membuktikan x kuadrat sini x ini x kan? Iya. 9 itu berapa kali berapa? 3 kali 3 dijumlah 6 pas kan? Ini berarti ini 3, ini 3 plus semuanya. Gitu ya. Berarti x ditambah 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3, atau ini kan x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Buktinya ini berarti ada dua akar yang sama kembar. Caranya begitu. Sehingga nanti pada bentuk yang lain, jika ada suatu persamaan kuadrat seperti ini, kalau dicari nilai diskriminannya dapat melihat bahwa persamaan kuadrat ini apakah mempunyai dua akar yang berbeda, apa mempunyai dua akar kembar, apa tidak mempunyai akar, dapat dilihat dari nilai diskriminan. Paham ya? Paham ya? Oke, kita kembangkan lagi. Itu menentukan persamaan kuadrat akar-akarnya. Kita lihat misalkan ada suatu permasalahan. Ini ada persamaan 6x kuadrat, awas, 6x kuadrat min 4x plus p sama dengan 0. Ada persamaan kuadrat 6x kuadrat min 4x plus p sama dengan 0. Di sini pertanyaannya, berapa nilai p jika persamaan kuadrat ini mempunyai akar yang sama? Ya. Berapa nilai P supaya persamaan ini mempunyai akar kembar? Nah, berarti kalau di sini teori seperti ini kita akan memiliki supaya nilai P-nya berapa supaya kalau diuraikan mempunyai akar seperti ini, kembar. Oke, caranya kembali ke sifat tadi di sini. Sebelumnya ini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan P. Apa syarat kembar? D sama dengan 0. Gitu kan? D sama dengan 0 kan? Supaya kembar. Nih, D sama dengan 0. Oke. D itu apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. 0-nya ini. Nah, A, B, C-nya diambil dari sini. Berarti B kuadrat. Berarti min 4 kuadrat. Awas, ini min 4 kuadrat. Awas, min 4 kuadrat, min 4-nya ini A-nya 1, ini C-nya P. Nah, P sama dengan 0. Min 4 kuadrat berapa? 16. Gitu ya. Min 4 kali 1 kali P berarti 4P sama dengan 0. Gitu ya. Berarti min 4P sama dengan min 16. Ini geser. Sehingga P sama dengan min 16 dibagi min 4, berarti berapa P? Sama dengan min 16 dibagi min 4 adalah positif 4. Ini caranya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa nilai P supaya persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang sama, maka kita cari nilai diskriminan menggunakan rumus diskriminan sama dengan 0. Kita uraikan, dimasukkan A, B, C-nya, masuk dengan diri sehingga ketemu nilai P. Gitu ya. Ya, itu cara menyelidiki apakah persamaan kuadrat mempunyai berapa akar yang di situ. Nah, oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tentang sifat akar, yaitu yang pertama diskriminan, yang kedua adalah kita lihat di halaman 5 masih, yaitu menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lihat ya. Di situ nomor 2. Iya, sifat akar nomor 2. Hasil jumlah dan hasil kali. Sehingga kalau ada persamaan kuadrat umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini 0.
misalkan punya dua akar, yaitu akarnya adalah P dan Q, menyusulkan fotokopi ringkasan ya, P dan Q. Ini dimisalkan apa saja boleh notasinya, gitu ya. Kita ambilkan yang P dan Q, oke? Nah itu, maka ada suatu ketentuan. Nah, hasil jumlah P, akar P dan Q ini berarti jika persamaan A kuadrat plus B plus C sama dengan 0 akar-akarnya P dan Q, maka P ditambah Q hasil jumlah rumusnya adalah min B per A. B nya dari mana? Sini, A nya dari sini, dari persamaan, gitu ya, dari persamaan umumnya. Ini berarti min B per A. Awas, halaman itu bisa dilihat ya. Oke. Sedangkan hasil kali dua akar itu, hasil kali P dan Q, kalau itu akar-akarnya, maka rumusnya C per A. Jadi judulnya hasil jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Awas ya, halaman 2. Sedangkan setelah ini kita peroleh, maka itu dapat dikembangkan. Jadi yang nomor 3 atau di situ adalah C, ada P kuadrat ditambah Q kuadrat, ini pengembangan. Kalau ini diuraikan, itu sama dengan P ditambah Q kuadrat dikurangi 2 P kali Q, gitu ya. Ini rumus. Ini sebenarnya kalau mencari di nomor C ini, asalnya dari A dan B, dari sini dan sini maksudnya. Menghitung hasil jumlahnya berapa, hasil kalinya berapa, tinggal memasukkan rumus ke sini, gitu ya. Iya. Kemudian kalau ada P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 akarnya, maka rumusnya P ditambah Q hasil jumlah pangkat 3 dikurangi berapa? Di situ adalah 3 kali P kali Q dikali P ditambah Q, sama ya di situ perbedaannya dilihat. Jadinya kalau pangkat 3 di pangkat ketiga masing-masing akar, jadinya rumusnya P plus Q dalam kurung pangkat 3 dikurangi 3 kali P kali Q, hasil perkalian kali 3 dikali dengan hasil jumlah, maksudnya begitu. Bagaimana kalau ada seper P ditambah seper Q. Nah, seper P ditambah seper Q bagian P di situ. Berarti itu sama dengan hasil jumlah dibagi hasil kali. Nah, selama perkaliannya dan jumlahnya sudah dihitung di sini, maka tinggal ini memasukkan ketika ditanyakan ini. Oke, bagaimana kalau ada bagian F adalah Q per P ditambah P per Q. Awas, Q per P ditambah P per Q itu akan sama dengan hasil jumlah P ditambah Q kuadrat. Awas, P ditambah Q kuadrat dikurangi berapa? Kurang lurus, dikurangi 2 P kali Q dibagi P kali Q. Jadinya kalau ada Q per P ditambah P per Q dibolak-balik dua akar itu, maka sama saja dengan hasil jumlah dikuadratkan dikurangi 2 kali hasil kali dibagi hasil kali. Maksudnya begitu. Ada satu lagi ya, bagian B di situ ada kalau ada seper 2 P ditambah dengan seper 2 Q. Awas, masih P dan Q. Itu dapat ditentukan 2 kali penjumlahan P ditambah Q dibagi 4 kali perkalian. Diperhatikan itu. Ya, sekali lagi, ketentuan PD A dan B di situ dalam fotokopian itu menentukan hasil jumlah dan hasil kali. Ketika ditanyakan di bagian bawah ini C, D, E, F, G di situ, otomatis kamu akan mengalami ini, maksudnya gitu. Akan lebih mungkin mengalami ini hasil jumlah dan hasil kalinya. Paham gitu ya? Kita ambil contoh ya. Oke, kita taruhkan tuh ya. Semuanya sesuai dengan taruh contoh di situ.
Awas. Bagaimana menentukan misalkan gitu ya. Nih. Ada persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi dengan 6x ditambah dengan 12 sama dengan 0. Awas ini. Awas, ini masih mengacu ke sini, ya. Bagaimana menentukan hasil jumlah? Hasil kali kemudian P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dan seterusnya. Kita lalui sesuai dengan contoh yang ada di fotokopi. Oke, bagian A ya. Sebelum A, maka kita menentukan berapa nilai A supaya jelas dalam persamaan ini 3. B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 12. Kalau persamaan kuadrat ini belum bentuk umum, kamu bentukan umum disama dengan 0 sehingga nanti menentukan ABC-nya lebih tepat, gitu ya. Oke, sekarang di situ A pakai A saja ya. Nah, sekarang berapa hasil jumlahnya P ditambah I? Itu rumusnya apa? Min B per A. Bagaimana? Min B per A. B-nya berapa? 6. Min ini min tetap karena B-nya min 6 dikurung min 6 dibagi A 3. Awas, kalau di sini ini min, di sini tetap min. Min ini min rumus. Ya. Berarti min dikali min 6 berarti ini kan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Gitu. Hasilnya ya. Oke. Hasilnya 2. Hasil penjumlahnya coba. Bagaimana hasil kalinya? P dikali Q. Apa rumusnya? C per A. C-nya berapa? 12. A-nya berapa? 3. Ini berarti sama dengan 12 bagi 3, 4. Berarti hasil jumlahnya 2, hasil kalinya 4. Nah, itu dapat menentukan bagian selanjutnya ketika ditanyakan jadi apa? Adalah bagian C, misalkan adalah P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Jadi rumusnya tadi apa? P ditambah Q kuadrat dikurangi 2 kali P kali Q. Menghitung seperti ini melihat dari sini. Ini kan hasil jumlah. P ditambah Q berapa? 2. Ya tinggal 2 kuadrat. Kuadrat ini yang ini dikurangi 2. Hasil kali berapa? 4. Ya di sini dikali 4 gitu loh. 4 ini dari P kali Q yang sudah dihitung sebelumnya. Sehingga akan sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikurangi 2 kali 4, 8. Berarti 4 kurangi 8 minus 4. Itu caranya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan bagian C. Nah, D maksud saya D. Bagaimana tadi? Kalau ada P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3. Rumusnya tadi apa? P ditambah Q pangkat 3 dikurangi 3 kali P kali Q dikali P ditambah Q. Kalau salah, tolong diperhatikan bahwa salah penulisan dan seterusnya. Betul ya? Oke. Nah, sekarang sama dengan P plus Q pangkat 3, ya hasil jumlahnya berapa tadi? 2 kan? Pangkat 3, ini 2. Nah, bersatu pada sini. Dikurangi 3 kali P kali Q tadi hasilnya 4 dikali dengan P ditambah Q tadi hasil jumlahnya adalah 2 seperti ini. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 kali 2 kali 2 dikurangi 2 kali 4 3 kali 4 12 12 kali 2 24. Berarti 8 dikurangi 24 berarti minus 16. Begitu ya, minus 16. Ini bagian P pangkat 3. Kalau kita teruskan, nah, bagaimana kalau ditanyakan tentang yang seper P ditambah seper Q dengan seper P ditambah seper Q di bagian E. Apa rumusnya tadi? Hasil jumlah dibagi hasil kali. Gitu ya. Hasil jumlahnya berapa? Tadi di sini 2. Hasil kalinya berapa? 4. Gitu ya. Berarti 2 per 4 atau sama dengan disederhanakan 1 per 2. Gitu kan? Iya. Nah, itu kalau seper P ditambah seper Q. Bagaimana kalau yang F
Nah, ini F yang I per P ditambah dengan P per Q. Wah, perhatikan rumusnya. Tadi bagaimana? Rumusnya adalah hasil jumlah kuadrat dikurangi 2 kali hasil kali dibagi hasil kali. Mau salah? Dilihat dulu ya. Oke, sama. Ya, di situ sama dengan. Nah, hasil jumlahnya berapa tadi? 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi. Masih kurang bawah, nanti benturan. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali hasil kalinya. 4 kan? Dibagi dengan hasil kali yaitu 4. Kita lanjut sana ya. Iya, oke. Lanjut ke sini. Nah, masih sama dengan. Berarti 2 kuadrat 4 dikurangi 2 kali 4, 8 dibagi 4 sama dengan. Berarti 4 dikurangi 8 sama dengan minus 4 dibagi 4 sama dengan minus 1. Itu kalau Q dibagi P ditambah P dibagi Q. Oke. Sekarang yang bagian G. Nah, bagian G ini G. Apa kalau G? Yang bagian paling bawah yang ditanyakan. Nah, ada 1/2P. Nah, 1/2P ditambah 1/2Q. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 2 kali hasil jumlah dibagi 4 kali hasil kali. Gitu. Berarti 2 kali jumlahnya berapa tadi? 2 kan? Hasil jumlahnya dibagi dengan 4 kali hasil kalinya 4. Ini rumus, ini hasil kalinya. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Aku sama dengan disederhanakan 1/4. Itulah cara mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali. Kamu perhatikan dengan baik contoh tadi. Ya. Oke, kita lanjut ya di bagian bawahnya. Yang ketiga adalah koefisien persamaan kuadrat yang dihubungkan dengan sifat-sifat akar atau hubungan sifat akar dengan koefisien dari persamaan kuadrat. Halaman 6 diperhatikan. Buka halaman 6. Oke. Iya. Apa? Hubungan sifat-sifat akar dan koefisien persamaan kuadrat. Begini para siswa sekalian, di bagian itu kita akan melihat suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu akan kita selidiki apakah persamaan kuadrat itu akar-akarnya. Ini akar-akarnya, kalau tadi jumlah akar di sebelumnya kan. Jumlah, kalau ini akar-akarnya, kalau ada 2 akar persamaan kuadrat ini, apakah 2 akar itu nilainya berbeda atau akarnya yang 2 akar ini yang saling berkebalikan, atau yang ketiga 2 akar ini keduanya positif atau yang keduanya negatif. Saya ulang ya. Dari persamaan kuadrat umum ini kita akan menghubungkan sifat akar dengan koefisien variabel atau nilai A, B, C dalam persamaan kuadrat itu. Yang itu sudah dituliskan bahwa jika persamaan kuadrat ini misalkan B sama dengan 0, jadi nilai B-nya tidak ada, maka ini akar-akar persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar yang berbeda dan berlawanan tanda. Jadi 2 akar yang berlawanan tanda. Ya, berlawanan tanda ya. Tandanya berlawanan, 2 akar tapi berlawanan tanda. Misalkan 3 dengan min 3, 6 dengan min 6 gitu maksudnya. Jadi
dua akar berlawanan. Nah, contohnya apa? Kita lihat contoh ya. Misalkan begini, ada 16x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Begitu loh. Ini kalau diuraikan, jadi kita lihat ini akar-akarnya berapa. Ini B-nya kan beda, karena ini A, ini C kan, cirinya ini. Apakah punya dua akar yang berlawanan pun tidak? Kita buktikan. Ini kalau difaktorkan seperti ini ya, kurungan 2 sama dengan 0. Kalau ini 16x kuadrat di akar jadi 4x, di sini 4x, akar 4 jadinya 2, begitu ya, 1 plus 1 min, kemarin begitu ya, sehingga 4x plus 2 sama dengan 0, berarti atau 4x min 2 sama dengan 0, gitu ya. Kalau dilanjutkan, berarti 4x sama dengan min 2, berarti x sama dengan min 2 per 4, atau x sama dengan min 1 per 4. Sedangkan ini 4x sama dengan 2 geser, berarti x sama dengan 2 per 4 atau x sama dengan 1 per 2. Sorry ini 2 dari ini. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan adalah dua akar berlawanan, satunya min setengah, satunya setengah. Jadi berlawanan maksudnya itu kalau satunya 6, satunya min 6 dan seterusnya. Itu cirinya B sama dengan 0. Paham ya? Itu kalau ada dalam persamaan kuadrat B-nya sama dengan 0, berarti punya dua akar yang berlawanan. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau ciri-ciri suatu persamaan kuadrat adalah punya dua akar tapi saling berkebalikan? Cirinya apa? Dari sini ya. Nah ini maksudnya. Yang kedua yaitu A sama dengan C. Kalau nilai A sama dengan C mempunyai dua akar yang saling berkebalikan. Kebalikan itu misalkan satunya akarnya 3, satunya 1/3, satunya 1/5, satunya 5, begitu maksudnya. 3/5, satunya 5/3, maksudnya berkebalikan itu. Contohnya apa? Kalau ada suatu persamaan begini, ada 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 3 sama dengan 0. Ini, apakah persamaan kuadrat ini punya dua akar yang saling berkebalikan? Kita uji. Nah, ya, kita lihat benar atau tidak, gitu ya. Oke, kita lihat seperti ini, berarti menguraikan seperti ini. Kita faktorkan, ya, memfaktorkan saja yang gampang. Kurangan 2 ya, begini sama dengan 0. Benar atau tidak? 3x kuadrat difaktorkan 3x dengan x. Awas, 3 itu kan hanya 3 kali 1. Kalau 3-nya di sini nanti tidak ketemu. Kalau misalnya 3 sini saling 1, 3 kali 1 3, 3 kali 3 3, berarti 3 ditambah 3 tidak sampai 10. Berarti ini dibalik. Kemarin begitu kan? Cara langsungnya 1. Berarti ini plus, karena ini kali ini 9, ini kali ini 1. Dijumlah 9 ditambah 1 10. Paham benar ya faktorannya? Nah, ini akar-akarnya 3x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Berarti di sini 3x sama dengan min 1, gitu ya. Sehingga x sama dengan min 1/3. Sedangkan di sini x sama dengan min 3. Ini maksudnya satunya minus 1/3, satunya minus 3. Jadinya saling berkebalikan. Maksudnya itu. Tanpa diragukan lagi, yang selanjutnya dan seterusnya ada 2. Di situ sudah tertulis bagaimana kalau dua akar itu semuanya adalah kedua-duanya positif. Berarti rumusnya min B per A lebih dari 0. Ini dua akarnya positif, jadi positif semuanya. Sedangkan kalau B per A kurang dari 0, kembali seperti tadi, maka ini dua akarnya negatif. Jadi dua-duanya negatif, kalau ini dua-duanya positif. Begitu membuktikannya caranya seperti ini. Sama dengan tadi ketika mencari kalau dua akar adalah
berlawanan tanda atau saling berkebalikan. Oke, apakah kita akan berikan contoh? Oke, boleh salah aja ya. Bagaimana kalau ada suatu persamaan, misalkan ada x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0, gitu ya. X kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Bagaimana akar-akar ini? Apakah akan dua akar positif atau dua akar negatif atau akan ke sana lagi dua akar yang saling berkebalikan atau dua akar yang saling berlainan tanda? Kita uraikan. Ya, kita lihat. Jadi berarti ini x dengan x kuadrat 12 itu 3 kali 4 misalkan. Ini 3, ini 4. Berarti 4 dengan 3 dijumlah 7, betul ya? Berarti ini plus. Berarti x ditambah 3 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0, gitu ya? Berarti ini x sama dengan min 3 dan x sama dengan min 4. Kedua akarnya min 3 dan min 4 sama-sama negatif. Apakah benar ininya kalau di dalam ini dilihat dari segi ini min b per a ketemunya negatif, ya. Kita lihat di sini ya. Oke, balik. Nah, ambil ini ya. Kalau namanya min b per a, apakah benar kurang dari 0? Gitu. Sekarang ini diuraikan melihat akar-akarnya bernegatif semuanya. Apakah rumus min b per a itu benar negatif atau tidak? Maksudnya begitu. Min b, b-nya berapa? 7 kan? 7 per A, A-nya berapa? 1 kan? 1 kurang dari 0. Min 7 per 1 kan min 7 kurang dari 0. Benar kan? Maksudnya begitu. Jadi ketika ada suatu persamaan kuadrat itu nilainya akar-akarnya supaya negatif semuanya, maka rumusnya seperti ini. Kita balik dalam contoh selanjutnya yang ada di halaman 6 misalkan di situ. Oke ya? Awas. Tadi membuktikan dua akar itu berlawanan, berkebalikan, atau positif semuanya atau negatif semuanya. Itu baru tadi. Nah, sekarang sesuai dengan contoh yang ada di situ, kita akan menentukan suatu nilai di dalam persamaan. Misalkan ya, ada persamaan. Awas di situ. Contohnya misalkan ada 3x kuadrat ditambah dalam kurung p min 2 x terus ditambah dengan 6p sama dengan 0. Nah, pertanyaannya begini, kita lihat ada berapa posisi? Ada 4 ya. Akarnya 1 berlawanan tanda, yang kedua kebalikan, 3 positif semuanya, negatif semuanya. Bagaimana kita menentukan nilai p yang pertama supaya dua akar persamaan ini menjadi berlainan tanda? Berapa nilai p-nya? Maksudnya gitu ya. Sesuai dengan contoh di situ. Cuma ini tak beda sedikit. Oke? Kita lihat. Supaya dua akar berlainan tanda, rumusnya apa tadi? B sama dengan 0. Awas dalam persamaan ini kita tulis kembali di atas sebelumnya. Ini A sama dengan 3, gitu ya. B di mana ini koefisien X, P min 2. Ini P min 2, sedangkan C sama dengan 6P. Sebelumnya kamu harus paham ini, mana A, mana B, mana C. Lalu menentukan ini. Dua akar berlainan tanda. Rumusnya apa? B sama dengan 0. Berarti B-nya apa? P min 2. P min 2 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 2-nya geser jadi 2. Oh, supaya persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang berlainan tanda, maka nilai P-nya diganti 2. Maksudnya begitu. Oke? Sekarang yang kedua. Bagaimana supaya dua akar persamaan kuadrat ini berkebalikan? Nilainya berkebalikan. Rumusnya apa? Di situ kalau berkebalikan adalah A sama dengan C. A dua akar berkebalikan.
balikan. Berarti A sama dengan C. Disama dengan A-nya berapa? 3. C-nya berapa? 6P. Nah, kan kita mencari P. Berarti P sama dengan berapa? 3/6. Paham ini? Jadi balik-balik supaya jelas. Berarti 6P sama dengan 3. Dibalik saja ya, tandanya kan tidak berubah. Berarti P sama dengan 3/6. Atau P sama dengan 1/3. Oh sorry, 1/2 dibagi 3. Oke ya. Supaya persamaan ini mempunyai dua akar yang berkebalikan, maka nilai P-nya kita ganti setengah. Kalau menginginkan itu. Bagaimana kalau dua akar persamaan kuadritik supaya dua akarnya itu positif semuanya? Dua akar positif. Rumusnya apa? Rumusnya min B per A lebih dari 0. Nah, kita itu nanti ketemu P-nya kan? Min rumus B mana? P min 2 dalam kurung per A 3 lebih dari 0. Ini persamaan tidak sama. Biasa teorikan. Ini dibuka kurungnya. Berarti min P plus 2. Ini kali ini ya. Berarti 3-nya ke sana. Berarti lebih dari 0 kali 3. 3 kali 0 berapa? 0 kan? Berarti min P ditambah 2 lebih dari 0. Paham ini? 3 kali 0. Berarti min P lebih dari ini geser min 2. Perhatikan dengan baik. Nah, kalau di dalam pertidaksamaan, kalau ada nilai negatif koefisien variabel, jangan sampai lupa, ketika membagi tandanya dibalik. Diulangi, ini min 1 kan ini. Kalau dalam pertidaksamaan, jika koefisien variabel negatif, ketika koefisiennya membagi tandanya dibalik. Kalau ininya positif tidak masalah, jangan dibalik. Ini negatif atau tidak di sana yang sebelah kanan bebas. Yang diperhatikan koefisien variabelnya. Sekali kalau variabel koefisiennya negatif, maka ditandanya dibalik. Kalau lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Paham ya? Di dalam fotokopi maksudnya itu. Oke. Bagaimana supaya dua akar itu adalah negatif semuanya? Nah, bagaimana kalau dua akar negatif semuanya? Tinggal seperti itu. Min B per A kurang dari 0. Berarti min sama seperti tadi. P min 2 per 3 kurang dari 0. Berarti min P ditambah 2, ini direkan, kurang dari 0 kali 3, ini sana. Seperti tadi, min P plus 2 kurang dari 0 kali 3. Berarti min P kurang dari min 2. Awas seperti tadi, dibalik. Berarti P kurang dari, jadi lebih dari min 2 dibagi min 1. Berarti P lebih dari 1. Ini, 2. Min 2 dibagi min 1. Ini juga ya. Ini jadinya P tadi kurang 1 langkah, min 2 dibagi min 1 jadinya 2. Nah, sekali lagi, kalau supaya para persamaan kuadrat tadi, supaya dua akarnya positif semuanya, maka P-nya diganti 2. Maksudnya gitu. Jika menginginkan persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang negatif semuanya, maka diganti P-nya 2. Itulah terakhir di potongan kopi. Kamu sekalian sudah dilihat kesimpulannya di situ bisa pelajari. Ingat, setelah mempelajari dan melihat video ini, maka kamu sekalian menyelesaikan tugas soal persamaan kuadrat di tugas 3. Awas, menyelesaikan soal latihan persamaan kuadrat tugas 3. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih.